Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, Pekerja Migran Indonesia. Sesuai dengan janji saya kemarin bahwa saya akan membacakan informasi dan ini wajib kawan-kawan ketahui buat tambahan dari kondisi di Hongkong ini bagaimana sih akhir-akhir ini. Oke, yang pertama, ini ada sekitar 3.289 laporan efek selepas diva. Jadi efeknya itu kan selepas diva ada demam, kemudian bintik-bintik, kemudian juga ada bagian yang disuntikan ini membengkak. Nah, ini adalah sebanyak 3.000. Mungkin banyak kawan-kawan kita yang tidak melaporkan ke Badan Kesehatan. Jadi bisa jadi lebih dari 3.000. Yo, oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 3 Juni itu keluar informasi batasan minimum untuk menerima vaksin. Dulu kan usianya adalah 18 tahun. Namun saat ini aturan berubah, yang umur 12 sampai 15 tahun diizinkan untuk jenis bio. Dan di Hongkong ini akan berakhir bulan September 2021. Jadi pelajar pun yang masih umur 12 ini kalau bisa, kalau mau ini diizinkan ikut itu ya yo. Oke, karena memang Hongkong sendiri itu pesan sampai 22 juta dan yang masih banyak banget yang dibuang setengahnya, dan setengah lagi ini bakal berakhir September. Dan yang udah aja sekarang mencapai 2.434.000. Nah, jadi banyak banget ya yang dibuang, dan banyak banget yang bakal kadaluarsa pada bulan September. Jadi pemerintah ini mengizinkan umur 12 tahun pun bisa ikut Dan akhir dari Agustus ini bakal kedatangan jenis P. Jadi dulu di Hongkong ada 3 jenis pertama bio, sino, dan P. P ini dari bukan negara C, dua-duanya negara C. Yang ini bukan dari C, ini dari luar negeri. Nah, yang P ini dulu kan dihentikan karena katanya adalah kemasan nggak bagus lah, ini apa tutup botolnya ini tidak apa, tidak baik, tidak bagus juga. Jadi banyak yang longgar. Jadi hal ini dihentikan. Kemudian karena 2 ini habis, maka dia mengambil lagi yang jenis P. Ini yo. Oke, itu berita yang ketiga ya. Oke, yang keempat, tanggal 1 Juni ini sebanyak 7 kasus tambahan CO19, dan diantaranya 7 orang ini ada kesatuan, ada salah satu anggota Pak Pol yang kerja di Wancai. Nah, Pak Pol ini pertama diperiksa dengan sampel air liur, ini menghasilkan positif. Nah, karena positif, langsung sampel airnya lagi ini dikirim ke laboratorium pusatnya rumah sakit, dan disitulah menghasilkan negatif. Jadi kawan-kawan, ini dulu pernah saya bahas yo, bahwa putaran pertama tes swab kita kemarin ada 200 kalau nggak 300 kawan kita ini hasilnya menunggu sampai 5 hari 6 hari. Jadi yang biasanya 24 jam 48 jam paling cepat, ini teman kita sampai 5 hari rek. Nah ini yang saya maksud, bahwa mereka itu air liurnya ini dikirim ke pusat lagi untuk diuji coba 2 kali. Nah, sama kayak ini yo. Jadi pertama mungkin menghasilkan positif, kemudian diuji coba lagi, alhamdulillah mereka negatif semuanya lagi, itu yo. Nah, oke. Kemudian tanggal 31 Mei 2021, Kepala Eksekutif Hongkong Carrie L mengkonfirmasikan di media untuk pencegahan gelombang kelima, jika ini benar-benar ada lagi, maka ini mewajibkan orang yang belum diva harus mematuhi pembatasan ketat. Yang pertama, jika ia kembali ke Hongkong atau dari negara C daratan, ini diperlukan masa karantina lebih lama lagi. Jadi di Hongkong ini tetap saja ada warga-warga Hongkong yang kembali
ke Hong Kong selepas dia, entah itu pelajar dari luar negeri, entah itu orang yang tinggal di luar gitu, tetap aja masuk ke Hong Kong lagi. Nah, ini bakal diperketat lagi atau diperlama karantinanya di hotel. Yang kedua, harus menjalani pembatasan lebih sering, tidak diizinkan memasuki tempat tertentu, termasuk restoran, bioskop, pusat olahraga, perpustakaan, dan sekolah. Nah, hal ini masih usulan. Jadi ini bakal dijalankan ketika keadaan atau kondisi Hong Kong ini gelombang 5 ini benar-benar terjadi. Jadi sekarang jadi kawan-kawan harus paham ya. Jadi ini belum sah. Masih usulan dari Kepala Eksekutif Hong Kong atau Ibu Carrie L gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau ada berita ini masih usulan, belum sah. Nah, jadi bagaimana? Apakah besok minggu kita bisa makan di restoran? Jawabannya adalah masih bisa. Bagaimana kalau restoran tidak menerima kita karena hal ini? Sekali lagi itu adalah hak masing-masing restoran untuk menjaga keadaan restoran jika terjadi apa-apa, mereka biar tidak ditutup sementara. Jadi sekali lagi itu adalah hak mereka lah. Karena sekali lagi kan kebanyakan mereka kan takut kalau ada PRT yang masuk ke restoran mereka. Tapi sekali lagi bahwa ini masih usulan. Jika benar-benar terjadi baru diterapkan. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.